Hai, perkenalkan nama saya Revita Inggeton Boris Tepuh dari kelas BBSIB 2023 dengan NIM 23054. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya yang termasuk pengalaman menyenangkan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika saya study tour bersama teman-teman SMK saya untuk yang pertama kalinya. Nah, waktu itu kisaran bulan November 2022. Untuk pertama kalinya saya dan teman-teman saya yang SMK akhirnya melakukan study tour, di mana study tour itu adalah ziarah wali dan tur Jakarta selama 5 hari berturut-turut. Tentu saja saya dan teman-teman saya senang karena ketika kami masuk, waktu itu sedang ada corona, jadi tidak ada yang namanya MPLS atau study tour awal atau kunjungan industri. Karena saya dari SMK jadi harusnya ada kunjungan industri, tapi karena COVID jadi tidak ada. Nah, ketika kami kelas 2 akhirnya kami melakukan study tour, yaitu tadi tour Jakarta dan Ziarah Wali selama 5 hari. Di hari pertama kami ziarah ke wali-wali yang ada di Jawa Timur, di hari kedua yang ada di Jawa Tengah, dan di hari ketiga kami mulai melalui perjalanan ke Jakarta. Yang momen paling menyenangkan menurut saya adalah ketika di Bogor, yaitu di Kebun Raya Bogor. Waktu itu untuk pertama kalinya saya dan teman-teman saya pergi keluar kota, terutama ke Jakarta. Sebelumnya kami nggak pernah bayangin kalau kami bakal ke Jakarta, ya karena kami adalah orang yang biasa-biasa aja. Tapi berkat tur sekolah kami bisa ke Jakarta. Nah, di Kebun Raya Bogor waktu itu, waktu kami sampai ke sana, di sana sedang hujan, jadi nggak tahu kenapa justru kami malah seneng. Jadi vibes Kebun Raya Bogornya tuh kayak lebih kerasa gitu ya kan. Jadi di sana kami pakai jas hujan, terus kami foto-foto dengan latar belakang Kebun Raya Bogor pakai jas hujan gitu. Jadi kayak keren banget. Mana ternyata Kebun Raya Bogor itu juga bagus banget. Kayak pemandangannya tuh asri gitu. Jadi yang awalnya dari Monas ke Kebun Raya Bogor. Jadi paginya kan ke Monas dulu tuh. Monas itu kan panas banget, bener-bener panas, lebih panas dari Surabaya. Terus siangnya jam 12-an kita ke Kebun Raya Bogor yang dimana di sana itu adem banget. Jadi perbedaan apa namanya suhu ya itu tuh kayak kerasa banget. Jadi makanya waktu dari Kebun Raya Bogor itu banyak banget yang sakit, termasuk saya sendiri. Jadi banyak banget yang muntah-muntah atau sakit panas demam gitu ya kan. Setelah dari Kebun Raya Bogor, kita ke mes YPM. Karena saya sekolah di YPM dan kebetulan YPM ada mes yang ada di Jakarta. Jadi kita tidur di mes. Nah, waktu di mes itu hampir semuanya tuh sakit. Jadi kayak sakit berjamaah karena yang awalnya itu kita kena panas, tiba-tiba diguyur hujan, jadi sakit semua. Dan waktu itu saya memutuskan buat minum obat, makan, dan mengikuti prosedur guru biar gak tambah sakit. Dan besoknya kita pergi ke Dufan. Nah, ini dia yang paling menyenangkan, Dufan. Nah, waktu pergi ke Dufan itu waktu hari Sabtunya, jadi itu di sana rame banget, bener-bener rame pol. Waktu mau antri wahana pun kita antrinya tuh sampai 20-30 menitan. Dan yang paling saya sayangkan adalah di sana saya cuma nyoba 3 atau 4 wahana gitu, nggak tahu, lupa ya. 3 wahana kuda putar, itu apa ya namanya, komedi putar ya, komedi putar. Terus ayun-ayunan apa, ayun-ayun muter itu, sama halilintar. 3 berarti ya, cuman 3 doang. Padahal ke Jakarta jauh-jauh, tapi cuma nyoba 3 wahana karena antrinya bener-bener membeludak banget. Jadi di sana kita cuman dapet capek jalan doang, daripada kita gak dapet seneng-senengnya, kita cuma dapet capek jalan. Karena ya kita muter-muter Dufan, muter-muter cari antrian yang sekiranya oh masih bisa diatasi, tapi ternyata nggak ada yang bisa diatasi, semuanya panjang pol. Dan teman-teman saya adalah tipikal yang nggak mau nunggu, jadi ya walaupun dalam hati saya ayo naik itu, tapi mereka nya nggak mau, jadi ya nggak mungkin saya naik sendirian. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin besok kalau udah sukses bisa ke Dufan lagi, amin. Nah, untuk hari yang kelima, hari terakhir, kita ke Lubang Buaya. Di Lubang Buaya itu
apa ya, auranya tuh agak mencekam gitu ya, mungkin karena itu apa namanya, tempat terjadinya G30 SPKI, bukan ya kan ya, ada lubang buayanya waktu itu kita lihat. Terus di sana tuh kayak ada museum, dan waktu mau masuk museumnya itu hawanya itu beda gitu. Mungkin mungkin bagi beberapa orang ngerasa kayak apa sih, biasa aja, tapi kayak ya kayak agak mencekam gitu, kayak ada aura-aura mistisnya mungkin ya, tapi ya nggak tahu lagi kan, kita nggak ada yang tahu ya, cuman emang auranya tuh emang agak beda gitu. Jadi di sana tuh kita selalu rombongan gitu. Waktu itu sempet, waktu mau keluar, saya dan teman-teman saya tuh hampir ketinggalan karena sibuk foto-foto museumnya. Akhirnya kita lari, kita cari, karena waktu kita noleh ke belakang bener-bener sepi, nggak ada orang. Jadi ya kita takut kan, akhirnya kita mutusin buat lari. Nah selesai dari situ ya kita cuma duduk-duduk sambil nunggu yang lain. Habis dari sana kita pergi ke mes lagi buat beberes karena kita mau pulang ke Surabaya, ke Sidoarjo, kan ke Surabaya ya, saya orang Sidoarjo. Nah waktu mau pulang, sebelum pulang kita mampir dulu ke Pekalongan. Kita ke Pekalongan itu buat beli oleh-oleh. Sayang banget, hal yang paling saya sayangkan adalah saya sama sekali nggak beli makanan ketika di daerah lain-lain, kayak di daerah mana tadi, Lubang Buaya atau daerah-daerah lain, atau di daerah Wali-Wali. Saya sama sekali nggak beli makanan karena saya pikir mungkin nanti bakalan berhenti gitu di tempat oleh-oleh. Ya memang berhenti, tapi di Pekalongan yang dimana cuma jualan baju batik. Jadi saya nggak beli oleh-oleh apapun karena saya nggak tahu gitu kan, saya nggak tahu kalau nggak berhenti di tempat oleh-oleh. Jadi saya cuma beli satu batik, itu pun buat saya sendiri. Ya gimana lagi ya kan, kalau beli buat orang-orang rumah ya habisnya banyak kan, jadi ya beli buat saya sendiri. Nah habis dari Pekalongan itu ada kejadian yang menurut saya agak menyedihkan juga. Saya kehilangan uang saya, kayak uang satu-satunya hilang. Bodohnya saya tuh waktu itu tuh ada orang yang bilang ada yang uangnya jatuh nggak, dan dengan percaya diri saya bilang nggak ada tuh, nggak ada, karena saya yakin uangnya udah saya taruh di tas. Tapi waktu sampai rumah saya lihat nggak ada, uang saya tinggal 2.000, padahal harusnya tuh 52.000. Tapi ya udahlah. Nah kita tuh pulang sampai rumah tuh jam 3 pagi. Kebetulan karena di sekolah saya adalah OSIS, besoknya jam 7 pagi kita harus ke sekolah ngurusin LDKS karena lusa LDKS. Jadi habis dari Jakarta pulang jam 3, jam 7-nya kita OSIS kelas 12 terutama yang inti itu ke sekolah buat prepare LDKS. Sampai kita kalau nggak salah pulangnya waktu itu 4:30 sore. Jadi sama sekali nggak ada waktu buat istirahat, sama sekali nggak ada. Terus besok pagi jam 5, karena kita harus sampai sekolah 5:30, kita berangkat ke sekolah buat prepare, buat berangkat ke LDKS, ke tempat LDKS waktu itu di Pacet. Jadi ya tubuh kita tuh udah capek, udah ya nggak bisa ngerasain apa-apa lagi, ya udah bener-bener capek, pengen tidur tapi ya nggak bisa karena harus nyelesain tugas-tugasnya dulu. Tapi di satu sisi kita ngerasa kayak nggak apa-apa, ini terakhir, bentar lagi kita lepas jabatan gitu kan. Tapi waktu sampai sana rasa capeknya tuh bener-bener hilang semua. Kenapa? Karena pemandangannya bagus banget. Waktu itu kalau nggak salah di Celaket, bukan Pacet, Celaket, ya Celaket, Villa Putih Sastro Putri atau apa gitu. Apalagi waktu malam pemandangannya tuh bener-bener kayak bagus kan, di dataran tinggi ya. Jadi waktu lihat ke bawah itu bener-bener kayak apa, perkotaan penuh lampu gitu, jadi kayak ada di film Rapunzel ya, kayak di film Rapunzel, bener-bener bagus banget. Dah, saya rasa cukup sekian pengalaman saya di sini. Saya ingin dari kesimpulannya saya menceritakan pengalaman saya dari Jakarta dan LDKS, yaitu kegiatan saya waktu study tour ke Jakarta sampai pulang dan LDKS. Udah gitu doang. Terima kasih. Jika kurang jelas mohon maaf, karena ya namanya cerita ya, tinggal ngomong nggak mikir alurnya juga. Kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.